Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hadia dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi merupakan pemikiran tentang asal alam semesta, bagaimana proses penciptaannya dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan, materi, atau bersifat kerohanian, imateri. Apakah ia banyak atau berbilang, atau tunggal atau esa. Lalu selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Kemudian, epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman dunia indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, ada beberapa aliran. Aliran yang pertama adalah aliran konservatif. Aliran konservatif ini fokus pada persoalan pendidikan yang cenderung murni dalam menyikapi urusan keagamaan. Mereka memaknai ilmu dalam pemahaman sempit, mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat di dunia yang membawa manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Materi pembelajaran harus dimulai dari Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran harus dipelajari dan dipahami, mulai dari menghafal hingga tafsirnya. Menurut aliran religius rasional, tidak jauh berbeda dengan aliran pemikiran tekstualis, nama lain dari konservatif dalam hal relasi pendidikan dengan tujuan agama. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana. Makna ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Namun, aliran ini mempunyai perbedaan dengan yang pertama pada saat membahas persoalan pendidikan karena cenderung bersikap rasionalis filosofis. Kecenderungan ini menjadi jalan masuk bagi pemerhatian yang ingin mengkaji strategi atau program pendidikannya. Lalu, selanjutnya adalah aliran pragmatis. Tokoh utama aliran pragmatis ini adalah Ibnu Khaldun. Aliran pragmatis yang digulirkan Ibnu Khaldun merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Apabila kalangan konservatif mempersempit ruang lingkup sekuler di hadapan rasionalitas Islam dan mengaitkannya secara kaku dengan pemikiran atau warisan salaf, yang dimana sedangkan kalangan rasionalis dalam sistem pendidikan berpikiran idealistik sehingga memasukkan semua disiplin keilmuan yang dianggap substansif bernilai. Maka Ibnu Khaldun mengakomodir ragam jenis keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan langsung manusia, baik berupa kebutuhan spiritual, ruhaniyah maupun kebutuhan material jasmania. Hakikat pendidikan menurut pragmatisme adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Selanjutnya adalah nomor 3. Di sini adalah konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Al-Zarnuzi, dan Abdullah Nasih Ulwan. Di sini Al-Ghazali mengungkapkan pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Pemikiran kependidikan Al-Ghazali selama kepemimpinannya di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Al-Ghazali melanjutkan kebijakan kependidikan pendahulunya yang dengan menerapkan sistem pendidikan berkelas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa.
Di sini juga Ibnu Khaldun memiliki dua tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab Muqaddimahnya bahwa mengajarkan anak-anak mendalami Al-Quran merupakan suatu simbol dan pekerti Islam. Tujuan pendidikan yang kedua adalah tujuan pendidikan yang berorientasi kepada duniawi. Dalam Muqaddimahnya juga Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu industri yang berkembang di dalam masyarakat. Ibnu Khaldun juga memiliki beberapa metode pengajaran, di antaranya metode pentahapan, metode pengulangan, metode kasih sayang, metode peninjauan kematangan usia dalam mengajarkan Al-Quran, metode penyesuaian dengan fisik dan psikis peserta didik, metode kesesuaian dengan perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, metode widya wisata, metode praktek, dan metode menghindari peringkasan buku. Lalu Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam perspektif pendidikannya terdiri dari 8 bab, diantaranya terdiri atas 8 bab: keutamaan ilmu dan keilmuan, etika seorang murid dalam mengajar, etika murid terhadap guru, etika murid terhadap pelajaran, etika guru saat mengajar, etika guru terhadap murid, etika menggunakan sumber atau literatur dalam proses pembelajaran. Al-Zarnuji pun mengemukakan beberapa konsep pendidikan tersebut, antara lain hakikat ilmu dan keutamaannya, niat belajar, memilih guru, teman, dan ketekunan, cara menghormati ilmu dan guru, kesungguhan dalam mencari ilmu, ukuran dalam tertib dalam belajar atau urutannya, tawakal, waktu terbaik dalam belajar, kasih sayang, dan memberikan nasihat, mengambil pelajaran, mencoba menghafal dan lupa, masalah rezeki dan umur. Di sini Abdullah Nasih Ulwan dalam perspektif Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan sosial anak berkisar pada 4 hal pokok berikut, yaitu menanamkan mentalitas yang luhur, memperhatikan orang lain, komitmen pada etika sosial secara umum, pengawasan kritik dan sosial. Maksud dari pendidikan sosial anak menurut Abdullah Nasih Ulwan adalah mendidik anak sejak dini untuk komit dengan etika sosial yang baik dan dasar-dasar jiwa yang luhur, yang bersumber dari akidah Islam yang abadi dan perasaan iman yang. Selanjutnya adalah nomor 4. Di sini adalah jelaskan ciri khas dari filsafat. Filsafat yang pertama adalah filsafat pendidikan idealisme, yang dimana filsafat ini yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, jiwa, atau roh daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Kemudian filsafat pendidikan realisme, dalam filsafat ini beranggapan bahwa semua benda, semua objek panca indera kita adalah nyata tanpa ada hubungannya dengan pikiran kita, persepsi kita. Benda itu tetap ada terlepas dari kenyataan jika benda itu kita ketahui. Lalu ada filsafat pendidikan materialisme, adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Kemudian filsafat pendidikan pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Kemudian filsafat pendidikan eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Manusia berada di dalam dunia, ia menyadari dirinya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, menghadapi dengan mengerti yang dihadapinya itu. Filsafat pendidikan progresisme adalah aliran-aliran filsafat yang mempertimbangkan tentang masalah-masalah pembaharuan dalam dunia pendidikan yang tujuannya adalah untuk memperkembangkan yang lebih maju dan bersifat lebih ilmiah sehingga terjadi perubahan baru yang secara nyata, bukan hanya sekadar realita tetapi benar-benar nampak fungsi dan kegunaannya. Kemudian filsafat pendidikan perennialisme, yaitu memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau suatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Lalu di sini ada filsafat pendidikan esensialisme, memandang bahwa semua pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan pada sumbernya. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka adalah program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia. Dalam konsep ini terdapat 4 pokok konsep, yaitu penilaian USBN komprehensif tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, UN
UN 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. Penyederhanaan terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, zonasi lebih fleksibel dalam penerimaan peserta didik baru.